Hai adik-adik, sekarang kita kembali ya ke materi matematika. Gimana kabarnya? Oh iya, tetap jaga kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, kompetensi dasar yang akan nanti kita pelajari adalah menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse, serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Nah, tujuan pembelajaran. Dengan adik-adik belajar menggunakan media PowerPoint fungsi komposisi dan fungsi inverse ini, diharapkan adik-adik akan dapat mengetahui definisi fungsi komposisi dan fungsi inverse, mengetahui sifat-sifat fungsi komposisi dan fungsi inverse, menemukan rumus fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, ada quotes nih. Katanya Patrick Star, orang-orang menghargai orang yang menghargai diri sendiri. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya? Nah, hikmahnya itu kita harus menghargai diri sendiri. Kita harus memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, tapi bukan hanya memaafkan, tapi kita harus memperbaiki. Jadi, hargailah diri sendiri terlebih dahulu, maka orang lain akan menghargai diri kalian. Itu kata Patrick Star ya. Nah, lanjut. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang fungsi komposisi, di sini Ibu akan memanggil kembali memori kalian tentang daerah asal fungsi domain. Nah, domain. Apa sih domain itu? Ya, domain itu daerah asal fungsi. Minggu kemarin kita telah belajar ya tentang fungsi. Jadi, fungsi itu apa, terus domain itu apa, kodomain itu apa, range itu apa. Nah, oke. Jadi, suatu fungsi FA B, fungsi A kepada B, dengan daerah asal A dengan anggota himpunan bilangan real. Namun, tidak semuanya terdefinisi pada himpunan bilangan real. Nah, contoh. Di sini, daerah asal fungsi dari fx sama dengan akar dari x kuadrat minus 4. Nah, penyelesaiannya apa? Nah, daerah asal apa sih? Nah, daerah asal itu domain ya. Jadi, X yang seperti apa yang memenuhi fungsi tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan daerah asal atau domain. Nah, kita lihat ya, fx di sini, fx sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 4. Bentuk akar itu akan terdefinisi jika akar itu tidak boleh apa? Tidak boleh negatif ya. Kalau 0 boleh tidak? Tentu boleh. Jadi, yang penting tidak negatif. Nah, di sini ya sudah dijelaskan bahwa fx akan terdefinisi jika nilai di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai di dalam akarnya itu apa sih? Ya, x kuadrat dikurangi 4. Nah, tidak boleh negatif, maka lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian x kuadrat dikurangi 4 itu dijabarkan menjadi x dikurangi 2 dikali x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 2 dan negatif 2. Kemudian kita cari daerahnya itu menghasilkan nilai positif, negatif, atau positif. Dan kita itu akan mencari nilai akar yang positif ya, atau 0. Nah, berarti domain atau daerah asalnya itu untuk fx sama dengan akar dari x kuadrat negatif 4 itu adalah x kurang dari sama dengan negatif 2 atau x lebih dari sama dengan 2. Nah, paham ya tentang daerah asal fungsi atau domain. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang, ada contoh kedua. Nah, di sini, di contoh kedua, fungsinya itu fungsi gx. Nah, fungsi gx-nya itu bentuknya adalah pecahan dan bilangan berpangkat ya. Nah,
di sini ketika pecahan maka syaratnya adalah penyebut. Penyebut itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Penyebut itu yang bawah. Nah, penyebut itu tidak boleh 0. Maka x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dan kita temukan hasilnya. Domainnya jadi apa untuk fungsi gx? Yaitu x tidak boleh 1. Jadi x itu boleh 0, boleh tidak boleh sama dengan 0. X itu tidak boleh 1, tapi bisa bilangan yang lain ya, bisa 0, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, atau negatif juga bisa. Yang penting hasil dari x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 itu tidak 0. Nah, ya, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Nah, fungsi juga punya sifat ya, seperti manusia. Nah, ada berapa jenis fungsi? Ada 3. Yang pertama, fungsi surjektif, fungsi injektif, dan yang terakhir adalah fungsi bijektif. Fungsi surjektif, definisinya apa? Fungsi f a ke b disebut fungsi pada atau surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y anggota b terdapat x anggota himpunan A sehingga y sama dengan fx. Nah, seperti ini ya fungsi surjektif. Nah, jadi semua anggota himpunan B itu memiliki pasangan dengan masing-masing tiap-tiap anggota himpunan A. Harus semuanya itu memiliki pasangan. Nah, kemudian untuk fungsi injektif, definisinya adalah fungsi A ke B disebut fungsi 1-1 atau injektif jika terdapat X1, X2 anggota himpunan A dengan X1 tidak sama dengan X2 sehingga Fx1 tidak sama dengan Fx2. Nah, di sini ketika fungsi injektif itu elemen atau anggota dari himpunan B itu boleh bersisa. Syaratnya fungsi tiap-tiap anggota A dan tiap-tiap anggota B itu berkorespondensi 1-1. Nah, oleh karenanya disebut dengan fungsi 1-1. Jadi tidak boleh ada yang bercabang, tapi bisa bersisa ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada fungsi bijektif. Definisinya adalah fungsi Y sama dengan Fx disebut fungsi 1-1 dan pada atau bijektif jika dan hanya jika fungsi F adalah fungsi 1-1 dan fungsi pada. Nah, fungsi bijektif itu syaratnya ada 2. Jadi, suatu fungsi dikatakan bijektif apabila dia surjektif sekaligus dia juga injektif. Jadi, nggak boleh surjektif doang atau injektif doang. Fungsi bijektif itu dikatakan fungsi bijektif jika dia itu surjektif dan injektif. Nah, seperti itu ya. Jadi, sudah berkorespondensi 1-1, tidak bercabang, dan tidak ada yang bersisa. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu operasi aljabar pada fungsi. Nah, seperti bilangan pada umumnya ya, jadi fungsi juga punya operasi. Nah, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika ada 2 fungsi f dan g dijumlahkan, maka fungsi f plus g sama dengan fungsi f ditambah fungsi g. Fungsi f dikurangi fungsi g sama dengan fungsi f dikurangi fungsi g ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita menuju langsung ke contoh. Nah, di sini kita punya fungsi f yaitu x pangkat 3 dan fungsi g yaitu 2x. Nah, kita disuruh menentukan a f plus g x, b f min gx, f dot gx, dan f dikalikan gx dan f dibagi gx. Nah, di sini penyelesaiannya ya. Karena di sini sudah ada rumusnya, jadi tinggal diikuti saja. Di dalam kurung f plus gx sama dengan fx plus gx. Jadi fx-nya berapa? X pangkat 3 dijumlahkan ke sini, dipindah ke sini, kemudian gx-nya adalah 2x. Dan seterusnya sampai kita dapatkan f
dibagi Gx sama dengan Fx per Gx. Fx-nya apa, Gx-nya apa, kemudian disederhanakan atau ditulis dalam bentuk baku. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu ada fungsi komposisi. Nah, tadi mungkin sedikit pengantar untuk fungsi, mengenai fungsi, sebagai bekal untuk kalian untuk mempelajari fungsi komposisi. Nah, apa sih fungsi komposisi itu? Nah, di sini diketahui ada dua fungsi ya. Ada fungsi f dan fungsi g. Nah, fungsi f dan g ini merupakan dua fungsi yang sembarang, jadi fungsi yang bebas gitu. Nah, maka fungsi komposisi f dan g ditulis g bundaran f. Nah, ini tuh dibaca dengan bundaran. G bundaran f. Atau kalian juga bisa membacanya dengan dot. G dot f atau G bundaran f. Didefinisikan sebagai G dot fx sama dengan G fx untuk setiap x elemen domain G. Nah, jadi rumusnya itu adalah G dot fx sama dengan G fx. Nah, logikanya seperti ini. Jadi ketika ada kasus G dot fx sama dengan G fx, itu logikanya adalah ada variabel x. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi f. Nah, berarti akan hasilnya menjadi fungsi fx. Nah, kemudian fungsi fx ini kita proses dengan menggunakan fungsi g. Nah, fungsi fx yang kita proses menggunakan fungsi g itu akan menghasilkan fungsi gfx. Nah, seperti itu. Nah, ya ini ya langkah-langkahnya. Masukkan x, kemudian diolah dengan menggunakan fungsi pertama f, kemudian dilanjutkan diolah menggunakan fungsi kedua g, dan menghasilkan keluaran gfx. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini tadi itu yang pertama itu g.fx. Nah, kemudian ini penjelasan untuk f.gx. Jadi ini kurang lebih itu sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi hanya mengganti fungsi f menjadi yang di depan, kemudian fungsi g menjadi yang di belakang. Nah, di sini akan sudah Ibu sediakan contoh 4. Nah, di sini ya dibaca, misalkan f dan g adalah dua fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Fungsi f-nya itu 2x plus 5 dan fungsi g-nya adalah 3x kuadrat. Kemudian pertanyaannya, tentukanlah fungsi komposisi dari f.gx dan g.fx. Kenapa sih pertanyaannya itu ada f.g dan g.f? Nah, karena keduanya itu berbeda, f.g tidak sama dengan g.f. Nah, ini dia penyelesaiannya. f.gx sama dengan fgx ya. Nah, gx itu ini dimasukkan ke dalam fungsi f. Nah, 3x kuadrat ini kita masukkan ke sini. Menjadi 3x kuadrat ditambah 5. Kemudian hanya hitungkan biasa, didapatkan 6x kuadrat plus 5. Nah, untuk yang g.fx sama dengan gfx sama dengan 3x kuadrat. Jadi 2x plus 5 dipindahkan ke sini. Jadi 2x plus 5 kuadrat sama dengan, tinggal dihitung saja, didapatkan 12x kuadrat plus 60x plus 75. Nah, kemudian selanjutnya ada sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, ini merupakan ada 4 ya sifat-sifat dari fungsi komposisi. Yang pertama, sifat fungsi komposisi yang pertama itu, fungsi komposisi itu tidak komutatif. Nah, f.gx tidak sama dengan g.fx seperti yang saya jelaskan barusan. Kemudian sifat yang kedua yaitu jika salah satu fungsi f dan g merupakan fungsi identitas yang dilambangkan dengan i, maka sifat komutatif yang berlaku adalah f.i sama dengan i.fx. Nah, jadi fungsi identitas itu mengembalikan ya f.i sama dengan i.f sama dengan fx. Nah, seperti itu. Kemudian, sifat yang ketiga yaitu
Jika fungsi f dan g itu fungsi yang sama, maka sifat komutatif berlaku. Nah, seperti apa? Yaitu f.gx sama dengan g.fx. Syaratnya f dan g harus merupakan fungsi yang sama. Nah, kemudian nomor 4. Untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku sifat asosiatif. Nah, asosiatif berlaku pada fungsi komposisi ya. Nah, f.g.h sama dengan f.g.h. Jadi f.g-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dikerjakan yang .h-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini di sini ada contoh 5. Jika fx sama dengan akar dari x dikurangi 5 ditambah f.gx sama dengan x min 2, maka tentukan gx. Nah, seperti tadi di awal ya, kita gunakan sifat apa ini? Rumus ya, f.gx sama dengan x dikurangi 2. Kemudian f.gx itu apa? fgx. Kemudian dituliskan x min 2. Nah, fgx. Nah, ini fx-nya, x di sini diganti dengan gx. Akar dari gx dikurangi 5 sama dengan x dikurangi 2. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas menjadi gx negatif dikurangi 5 sama dengan x dikurangi 2 kuadrat. Kemudian gx dikurangi 5 sama dengan ini dijabarkan menjadi x kuadrat dikurangi 4x plus 4. Kemudian negatif 5 pindah ruas dan ini dijumlahkan sehingga didapatkan gx-nya x kuadrat dikurangi 4x ditambah 9. Contoh ke-6. Nah, di sini di contoh ke-6, jika gx sama dengan x plus 1 dan f.gx sama dengan 2x plus 3, tentukan fx. Nah, di sini diketahui gx dan f.g-nya. Nah, kemudian kita disuruh mencari fx-nya. Nah, caranya adalah ya ditulis dulu f.gx sama dengan 2x plus 3, kemudian masukkan fungsi gx ke fungsi fx, yaitu fx plus 1 gx ke fx ya. X-nya itu diubah menjadi gx. Nah, kemudian sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini kita mempunyai fungsi x plus 1. Yang kita perlukan, yang ditanyakan adalah fungsi x. Nah, ini fungsi fx. Maka kita harus mengubahnya menjadi fx dengan cara x plus 1 di sini dikurangi dengan 1 supaya di sini menjadi x. Karena ini dikurangi dengan 1, maka di sini juga harus dikurangi dengan 1. Kemudian kita dapatkan hasilnya fx adalah 2x plus 1. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal. Ada nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ya ini hanya untuk latihan soal kalian saja. Tidak perlu dikumpulkan, tapi yang dikumpulkan yaitu adalah uji kompetensi 3.1 yang ada di buku siswa matematika kelas 11 halaman 98 nomor 4 dan 10. Kemudian deadline-nya itu Selasa jam 4 sore ya. Nah, oh ya, di sini ada kata-kata dari Thomas Jefferson, bapak pendiri Amerika. Saya sangat percaya pada keberuntungan. Dan saya menyadari bahwa semakin sulit saya bekerja, semakin saya memiliki keberuntungan tersebut. Nah, jadi intinya Bapak Thomas ini memotivasi kita untuk jangan menyerah ketika kita mendapatkan kesulitan dalam bekerja, tapi terus mencari penyelesaian yang terbaik, karena dari kerja keras pasti akan mendekatkan kita dengan keberuntungan dan kebaikan. Nah, seperti itu ya. Kemudian materi selanjutnya itu fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu apa sih? Yaitu dua fungsi sembarang f dan g dikatakan saling inverse jika fgx sama dengan x dan gfy sama dengan y. Nah, notasi untuk inverse f yaitu f pangkat negatif 1. Dibaca inverse f. Nah, inverse f ya. Daerah asal f adalah daerah hasil dari f inverse dan daerah hasil f adalah daerah asal dari f inverse. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka f itu disebut dengan fungsi bijektif. Masih ingat kan fungsi bijektif itu apa?
fungsi yang pada dan satu-satu gitu ya. Nah, ini Y sama dengan Fx, X sama dengan F inverse dari Y. Nah, dia itu dikatakan fungsi apa? Fungsi bijektif. Seperti itu. Nah, menentukan rumus fungsi inverse. Di sini ada dua cara, yaitu dengan mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Nah, kemudian diperoleh F pangkat negatif 1 F inverse Y sama dengan Fy. Atau cara kedua yaitu mengganti Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse F inverse dalam variabel X. Nah, kita langsung saja praktikan dalam contoh 7. Nah, di sini kita harus diminta untuk menentukan rumus fungsi inverse untuk fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, di sini kita mau pakai cara yang pertama ya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Kemudian cara yang pertama itu apa? Fungsi Y Fx itu diubah menjadi bentuk X sama dengan. Nah, udah ya, udah dibentuk menjadi X sama dengan bla bla bla. Nah, ini X kuadrat. Supaya menjadi bentuk X, maka ya, kita akarkan. Akar pangkat 2 dari X kuadrat kan X. Kemudian ini juga di akar pangkat 2. Kemudian dibalik. Dan ini merupakan inverse fungsi dari Y, fungsi inverse Y. Nah, karena ini dalam bentuk Y, sedangkan yang ditanyakan adalah dalam bentuk X, yaitu kita gantikan Y dengan X. Nah, seperti itu. Jadi sudah kita temukan, sudah kita dapatkan inverse fungsi X. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu merupakan cara yang lazim ya, cara lazimnya. Nah, kemudian ini ada cara alternatif, yaitu untuk dalam bentuk pecahan dan bentuk kuadratik bersyarat. Nah, tapi di sini cara alternatif ini kalian berarti harus hafal bentuknya seperti apa, kemudian cara mengerjakannya, rumusnya seperti apa, kayak gitu. Jadi lebih baik menggunakan konsep yang ini ya. Nah, ini menggunakan cara alternatif. Nah, cara alternatif tentunya pasti ada dasarnya. Jadi di sini ibu menantang kalian untuk membuktikan kebenaran dari cara alternatif, dua cara alternatif ini. Nah, kemudian materi selanjutnya itu fungsi inverse dan fungsi komposisi. Jadi udah inverse, juga komposisi. Nah, di sini itu f.g inverse dari f.g itu sama dengan inverse g dot inverse f sama dengan inverse g inverse fx. Nah, ini bisa dibaca saja dan dihafalkan. Nah, kemudian kita masuk ke contoh ke-8, yaitu diketahui fungsi r ke r dan g r ke r dengan fx-nya itu x plus 4 per x min 6 dan gx-nya itu 2x min 1. Maka, berapakah nilai dari inverse f.g? X. Nah, penyelesaiannya adalah f.gx itu kan fgx. Kemudian fungsi gx-nya dimasukkan menggantikan x di fungsi fx. Kemudian menjadi 2x min 1 plus 4 per 2x min 1 min 6. Kemudian dihitung biasa mendapatkan ini. Ini merupakan f.gx-nya. Kemudian ini dengan cara alternatif tadi yang dalam bentuk pecahan. Nah, diketahui A-nya itu 2, B-nya 3, C-nya 2, dan D-nya itu negatif 7. Kemudian dengan cara alternatif tadi ini negatif 2 dx plus B per cx min A didapatkan 7x plus 3 per 2x min 2. Nah, ya ada latihan soal lagi untuk yang khusus fungsi inverse. Nah, ada 4 soal, silakan dikerjakan untuk latihan saja, tidak perlu dikumpulkan, tapi sewaktu-waktu jika kalian mendapatkan nilai yang jelek, ini bisa membantu mendongkrak nilai kalian. Nah, ini yang harus dikumpulkan itu latihan uji kompetensi 3.2 di buku siswa, halaman 113 sampai 114 nomor 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, lumayan banyak ya, dan ini dikumpulkan Jumat sore pukul 4 ya. Dikirim melalui WhatsApp. Nah,
Ya, selanjutnya ada kuis, silahkan diakses melalui Quizizz, melalui handphone kalian masing-masing ya. Oh ya, untuk minggu depan mungkin akan kita adakan latihan-latihan soal supaya materi ini bisa lebih kalian kuasai. Nah, seperti itu. Miau, miau, miau. Oh ya, ini quotes sebagai penutup ada quotes dari Gary. Tahu Gary kan? Ya, kucingnya SpongeBob ya. Meow, 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 meow. Ya, tidak terlalu penting. Ya, terima kasih. Happy study all. Don't forget to do more exercises. Karena matematika tanpa latihan itu zong. Jadi kita harus banyak-banyak berlatih. Sekian, terima kasih.